Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumpi, selamat datang kembali di Rumpi, ruang milik Piaut. Piaut, bahagia, ceria, mulia, mendunia. Baik, bersama saya Rashinda Nur Halifatun Imah, angkatan 25. Di edisi spesial kali ini, kita akan membuktikan bahwa mahasiswa Piaut tidak hanya piawai merangkai alat permainan edukatif, tapi juga piawai merangkai gerak juara. Kita akan membahas bagaimana seni tari, sebuah media penting dalam pengembangan motorik dan emosi anak, bisa membawa prestasi ke tingkat nasional. Episode kita hari ini akan membahas menapak jejak juara tari Nusantara. Dan telah hadir di sini dua kakak cantik dan inspiratif sekali. Boleh perkenalan kakak? Sebelumnya, nama saya Agista Putri Mahardika, biasa dipanggil Agista. Saya mahasiswa Piaut angkatan 2022. Baik, lanjut. Halo, aku Zira Nabila, biasa dipanggil Nabila. Aku mahasiswa Piaut angkatan 2023. Baik, tadi sudah disebutkan ya kakak, mendapat medali emas. Boleh diceritakan nih, itu dalam event apa ya? Boleh dimulai dari Kak Agis? Waktu itu tuh kita lomba dalam event Disnatalisnya Piaut UNES. UNES. Hima ya? Iya, Hima Piaut UNES. Baik. Terus di situ yang ditampilkan itu tari apa sih kak? Waktu itu kita menampilkan, melombakan tari tari Nusantara, Ya. tapi kita pakai judul tarinya tuh tari ngidam. Ya, Tari ngidam. Ngidam. Oke. Terus langsung saja bisa diceritakan awal mula tertarik dengan dunia tari itu mulai kapan nih kak? Apa cita-cita dari kecil? Apa muncul pas waktu kuliah? Bisa dimulai dari Kak Agis dulu. Oke, terima kasih. Kalau suka nari, jatuh cinta sama tari itu baru baru. masuk kuliah. Oke. Karena di situ kita diwajibkan bisa nari, karena masuk ke mata kuliah kan, salah satu mata kuliah. Jadi kita harus bisa nih. Iya. Kalau nggak bisa nih aku nggak dapet nilai. Jadi awalnya tuh ditekan Ya, dulu sama ditekan dosen, dulu, karena ada mata kuliah yang mengharuskan kita bisa tuh, kita bisa nari lah gitu. Mulai dari itu, lalu ada event-event atau kita disuruh tampil dalam acara wisuda seperti wisuda atau lomba expo Tasbiyah. Waktu itu ternyata nggak semua mahasiswa Piaut sih, karena ternyata dipilih oleh salah satu dosen pengampunya kan. Iya. Itu dipilih, ternyata saya terpilih. Jadi Masya saya Allah. ada tergerak lah, oh aku terpilih, jadi berarti aku bisa nari nih. Iya, harus menampilkan yang terbaik ya Aku kak. pikir Ya? tuh aku Oke. nari ya udah salah-salah. Oh. Ternyata terpilih menjadi salah satu anggota tim tari. Jadi di situ saya mulai suka sama tari. Oke, kalau versi Kak Nabila gimana nih awal mula cinta kepada dunia tari? Oke, kurang lebih seperti Mbak Agis ya. Terus waktu itu aku pernah diajak temenku Ya. untuk ikut tari, ayo ikut nari ini gitu, di suatu event. Nah, terus lama-lama tuh, oh ternyata nari tuh semengasyikkan ini ya, gitu. Seseru itu Iya, ya. seseru itu. Terus ya berlanjut sampai sekarang. Gitu. Oke, kalau masih ingat awal mula nari itu, awal mula lomba nari di mana nih kak? Jadi kita awal lomba nari itu ya di Kudus. Oke, di Ya, itu Kudus. salah satu event ya, kayak eventnya Kudus, kayak mungkin kayak expo gitu kan. Salah satu dari tim kita tuh daftar. Oke, daftar. Itu awal mula nekat daftar ya. Nekat banget itu. Itu belum baca nih kriteria penilaiannya kayak apa, penting daftar dulu. Penting daftar, penting mental aman nih. Oke. Ternyata offline, jadi kita mau nggak mau kita harus Kesana ya. kesana. Kita harus ke Kudus, lomba di sana. Oke. Terus
yang pada saat awal mulai lomba itu berapa personilnya berapa nih Kak? Awal kita ada Awal ini Awal lomba. Awal lomba. Pas tadi di Kudus tadi. Oh, di Kudus kita berlima. Berlima. Cewek semua apa ada cowoknya? Ada satu cowok. Oke. Terus selanjutnya apa nih tantangan kakaknya dalam lomba tari atau dalam latihan selama tari, menekuni dunia tari? Boleh dijawab dari Kak Nabila dulu? Oke, mungkin tantangannya itu karena kita berlima itu beda-beda angkatan ya Kak. Jadi apa ya, jadwal kita ada yang kadang bentrok gitu. Jadi kita harus nyari jam yang pas gitu buat latihan. Kadang sore banget sampai kita pernah ya Kak sampai malam Oke, banget butuh gitu. pengorbanan banget ya Kak. Iya, Butuh kita pengorbanan. ngorbanin waktu, ngorbanin Oke. tenaga, waktu tenaga, waktu istirahat juga. Wah itu kalau nggak cinta banget sama tari nggak akan terlaksana ya Kak ya. Mungkin awalnya gara-gara terpaksa itu, Iya, oke. aku akhirnya suka nih sama nari. Jadi Oke. mau malam sekalipun ya udah kita Gas aja ya. gas. Oke, disclaimer, ini di dunia di PAUD ini ada sanggarnya apa kakak-kakak nih ada latihan sendiri atau bagaimana Kak? Kalau di PIAUD sendiri tuh nggak ada sanggar. Iya. Jadi kita kayak bentuk nih tim tari. Jadi siapa yang mau, siapa yang bisa, ayo kita bikin. Oke. Jadi kita ada event, misalnya kita mau tampil, carilah kita mau tampil misal di acara seperti wisuda gitu ya. Oke, sudah. Kita cari orang, kita latihan, baru kita tampil. Jadi Oke. ayo mungkin siapa aja yang mau ikut. Ayo kita Terbuka untuk semuanya ya untuk Kak ya. semua. Oke, berarti itu kan tadi Kak Agis ini dari 2022, 2023 itu berarti angkatan tidak dibatasi dengan angkatan tahun berapa tidak ya Kak? Itu collab ya berbeda. Collab. Oke. Jadi dari angkatanku misal ada 3 atau 4 orang atau 2 orang. Nanti angkatan Nabila ada 3 sampai 4. Nanti kita collab. Oke. Jadi mungkin kan ada beberapa yang bisa, tapi dia waktunya yang nggak bisa. Jadi kita yang ya udahlah, kita yang mau ngorbanin waktu, yang mau ngorbanin tenaga, yang mau ngorbanin pikiran buat lomba atau buat event. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, sejauh mana nih Kak peran kampus atau dosen untuk mensupport kakak dalam perlombaan tari? Bisa dijawab siapa dulu, Kak Agis? Oke. Kalau kampus sama jurusan sih yang utama. Jurusan. Yang lebih utama itu dosen. Masya Allah. Boleh disepil siapa tuh Kak? Sepil. Sebelumnya saya sepil di sini ya. Saya pribadi juga mau mengucapkan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Putri. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, dan saya mohon maaf juga tanpa adanya Bu Putri itu saya nggak bakal nih bisa menang lomba. Saya bisa nari di sana, nari di sini seperti itu. Berarti juga Bu Putri sangat berperan besar banget ya Kak Bu ya. Putri sih. Walaupun dosen itu sibuk banget, tapi Bu Putri meluangkan waktunya ya Kak ya. Ada di suatu momen tuh kita latihan sampai malam. Bu Putri tuh datang dalam latihan itu. Mungkin nggak semua dosen mau nih datang kalau kita lagi ada misal kita mau lomba. Ya udah kan, kalau mahasiswa lain mungkin ya dosen yang mendampingi ya udah sekedar lewat HP atau besoknya baru dikoreksi. Kalau di PIAUD itu enggak, langsung Putri dipantau langsung ya Kak. turun ke lapangan Masya langsung. Allah. Jadi ditunggu sampai jam berapapun seperti itu. Masya Allah banget ya Kak ya. Terus selanjutnya apa nih pengorbanan tersembunyi Kakak selama masuk dalam dunia tari? Bisa dijawab Kak Nabila? Oke, yang pasti sih waktu ya Kak, pengorbanan itu. Misal nih kita mau latihan, tapi kita diberatkan sama pikiran tugas kuliah gitu, kayak udah deadline banget ya Kak ya. deadline, tapi kita harus latihan juga soalnya hamin berapa nih gitu kan. Terus ya kita harus pinter-pinter memanage waktu aja gitu. Masya Allah.
Allah banget. Terus kalau versinya Kak Agis gimana nih? Ya, yang pertama mungkin sama ya, pengorbanan waktu, membagi waktu dan pengorbanan tersembunyi. Versi aku ya, itu tuh kayak gimana ya? Misal nih, kita lagi capek banget, misal harus kuliah sehari full, sore kita harus latihan. Jaga mood. Iya, biasanya udah males, udah capek males. banget ya Jadi, kayak. Gimana nih tim ini tuh bisa datang semua, terus bisa kompak, bisa latihan bareng lagi gitu loh. Dan kadang kan kita satu tim beda-beda pemikiran, beda-beda capeknya, beda-beda waktunya. Itu di situ sih pengorbanan tersembunyi, kayak jaga mood kita, mood aku misalnya. Misal aku lagi capek, Nabilanya nggak datang. Wah, abang kesel. Tapi itu kan ya udah, kita kan punya kesibukan masing-masing. Jadi Lebih ke legowo ya Kak, iya, legowo. legowo aja. Iya. Oke, yang terakhir nih Kak, pertanyaan dari aku. Apa sih pesan kepada seluruh teman-teman yang ingin meraih mimpi di panggung nasional, lebih-lebih ke internasional Kak? Gimana nih dari versi Kak Nabila dulu? Mungkin dari aku lakuin apa aja, sekecil apapun itu yang bisa membuat kamu bisa berkembang lebih dari sebelumnya gitu. Jadi semua hal itu berawal dari kecil sehingga hal itu menjadi sesuatu yang besar. Oke, baik. Kalau versi Kak Agis ini pesan untuk teman-teman ya, yang ingin berjuang yang meraih. ingin berjuang kayak mau lomba, mau Iya. ngikutin kami gitu. Iya. Itu tuh mimpi kan namanya. Iya. Kita bermimpi, mimpi tuh yang mimpi yang besar. Pesannya dari saya tuh, mimpi besar selalu tumbuh dari hati yang tak pernah berhenti berusaha. Jadi kita mau meraih apapun itu usaha yang nomor satu. Oke. Usaha yang penting ya Usaha Kak ya. yang penting. Sejauh mana kesuksesan itu sebagaimana besarnya usaha yang di. Oke. Mantap banget nih Kak, sangat menginspirasi sekali. Oh iya, itu apa? Kalau ada adik-adik yang mau ikut nari nih Kak, itu lewatnya lewat apa nih? Mungkin bisa lewat HMJ. Nanti Oke. biasanya HMJ itu meng-share pamflet-pamflet ketika ada event Pelatihan tari pelatihan atau? tari atau lomba-lomba dari kampus lain. Oke. Baik. Terima kasih nih Kak ya, sangat menginspirasi sekali, mantap banget nih jejak kakak-kakaknya yang sudah menjuarai tari Nusantara dari sudut pandang mahasiswa Piaut. Oke, jangan lupa follow semua akun media sosial HMJ Piaut, UIN Wali Songo, Semarang. Dengar lagi kisah inspiratif ini di Spotify, YouTube, dan platform kesayangan Anda. Saya Roshinda Nur Khalifatun Nikmah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Rumpi berikutnya. Salam budaya, salam kreatif, salam Piaut. Bahagia, ceria, mulia, mendunia. Oke.